Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten desainnya Bapak Dr. Muhammad Rendi Adidayandi SMH. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Jurnal ini ditulis oleh Aimed Bayu Ari Budi Utama dengan Ida Ayu Putu Widiati dan Putu Suryani di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, dengan diambil dari jurnal Referensi Hukum volume 1 nomor 2 pada bulan September 2020. Isi dari jurnal ini memaparkan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu melalui proses litigasi di dalam pengadilan, lalu berkembang proses menyelesaikan sengketa dari kerjasama di luar pengadilan. Proses litigasi memperoleh kesepakatan yang bersifat adversial, belum bisa memeluk kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, memerlukan biaya yang mahal, tidak responsif dan mengakibatkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan, mendapatkan hasil kesepakatan yang bersifat win-win solution. Diberi jaminan kerahasiaan sengketa, para pihak dijauhi kelambatan yang disebabkan oleh hal prosedural dan administratif, tuntaskan masalah secara kekeluargaan dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non-litigasi ini bersifat rahasia, karena proses dan hasil persidangan dan keputusannya pun tidak dipublikasikan. Mediasi merupakan salah satu jalan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Pemakaiannya sudah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan kita dan juga di berbagai undang-undang sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama yang terjadi antara warga dengan negara, di antara undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang pelayanan publik, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan lain-lain. Secara umum, mediasi memiliki arti proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara perundingan atau dengan cara mufakat dengan bantuan pihak yang netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Setelah mendapat kesepakatan, maka selanjutnya kesepakatan ditumpahkan ke dalam bentuk putusan Komisi Informasi yang bersifat final dan terikat. Mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menginginkan yang lainnya. Apabila para pihak sudah sepakat, maka selanjutnya kesepakatan ditumpahkan dengan bentuk putusan Komisi Informasi yang bersifat final dan mengikat. Proses adjudikasi oleh Komisi Informasi dapat ditempuh apabila cara mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh satu pihak atau para pihak yang bersengketa keluar dari perundingan. Jadi jelas bahwa meskipun berbeda dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, undang-undang ini mengetahui dan mengatur dengan mediasi. Andai kata proses mediasi dinyatakan gagal, maka proses penyelesaian sengketa diteruskan ke dalam adjudikasi. Sistem adjudikasi dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dalam pengecualian sidang dilakukan dengan cara tertutup. Ini dilakukan karena majelis komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen tersebut, dan dalam proses persidangan ini, majelis komisioner bersifat aktif. Proses adjudikasi harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 40 hari. Ada berbagai hambatan yang dapat ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik. Antara lain, hambatan yang ditemukan dapat terjadi karena kurangnya pemahaman pemohon, keberatan terhadap proses administratif dalam pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik yang menyebabkan salahnya prosedur penyelesaian yang dilakukan pemohon keberatan. Selain itu,
Dalam beberapa kasus, terdapat juga hambatan yang disebabkan oleh adanya celah hukum yang terdapat pada aturan yang berlaku. Celah ini dapat digunakan oleh oknum-oknum untuk mendapat informasi-informasi tertentu yang dapat menguntungkan oknum tersebut. Sebenarnya, sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hambatan-hambatan yang ada. Di antaranya adalah dengan membentuk komisi informasi dan membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.